kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, apabila sebelumnya kita sudah membahas terkait apa pengertian ataupun penjelasan dari komunikasi persuasi dan lain sebagainya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas detail mengenai 5 teknik marketing untuk Anda bisa memulai percakapan dengan pelanggan. Terkhusus bagi Anda seorang manajer marketing ataupun seorang tim marketing, terdapat beberapa cara untuk Anda bisa memulai percakapan dengan pelanggan. Yang sebelum kita mulai dengan yang pertama, teman-teman wajib harus memiliki rasa percaya tinggi atau percaya diri yang tinggi sebelum Anda berkomunikasi dengan pelanggan, sebelum Anda melakukan percakapan dengan pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan melihat kesan pertama pada diri Anda, sehingga muncullah rasa percaya pada produk ataupun jasa yang Anda jual. Kita mulai dari yang pertama, sapaan ramah dan profesional. Mulailah percakapan dengan memberikan sapaan ramah dan profesional kepada pelanggan ataupun calon klien Anda. Kemudian pastikan untuk menyebut nama mereka dengan benar serta menggunakan bahasa yang sopan. Hal tersebut sangat mempengaruhi terkait kesan yang Anda berikan kepada calon klien Anda. Apakah kesan baik ataupun kesan yang kurang baik atau cenderung kesan yang buruk. Kemudian, sapaan yang baik akan menciptakan kesan positif pertama dan membantu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berbicara. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kesan pertama yang baik ataupun kesan pertama yang positif dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berbicara. Dengan demikian, apapun yang akan Anda sampaikan akan didengarkan oleh baik dan dengan nyaman oleh si calon klien Anda. Seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk memberikan sapaan ramah dan profesional kepada calon klien Anda. Kemudian, teknik yang kedua, perkenalkan diri dengan jelas. Jelaskan siapa Anda, dari perusahaan mana Anda berasal, dan tujuan panggilan Anda dengan singkat dan jelas. Anda wajib memperkenalkan siapakah Anda sebagai apa, lalu dari perusahaan mana Anda berasal, serta tujuan panggilan Anda dengan singkat dan jelas. Anda tidak perlu terlalu panjang menjelaskan, hanya cukup dengan singkat dan jelas. Yang paling penting, si calon klien Anda paham apa yang Anda sampaikan, mengetahui apa yang Anda jelaskan mengenai siapakah diri Anda, dari mana atau dari perusahaan mana Anda berasal. Lalu, pastikan bahwa pelanggan tahu dengan jelas mengapa Anda menghubungi mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari percakapan ini. Anda pun juga menjelaskan mengapa Anda datang kepada si calon klien ini, apa yang ingin Anda berikan, apa yang ingin Anda jelaskan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada si calon klien Anda tersebut. Oleh karena itu, Anda wajib bisa memperkenalkan diri Anda dengan jelas, mulai dari siapa Anda, dari mana perusahaan Anda, atau Anda berasal dari perusahaan mana, kemudian tujuan panggilan Anda dengan singkat dan jelas. Kemudian yang ketiga, fokus pada kebutuhan pelanggan. Tunjukkan minat pada kebutuhan serta kepentingan pelanggan. Tanyakan mengenai masalah ataupun tantangan yang mereka hadapi sehingga Anda dapat menyesuaikan penawaran Anda sesuai kebutuhan mereka. Oh, ternyata masalah yang dihadapi pelanggan adalah A. Anda perlu memberikan solusi masalah A ini yang dialami oleh pelanggan menggunakan produk ataupun jasa yang Anda tawarkan, sehingga produk dan jasa yang Anda tawarkan ini tepat sasaran kepada pelanggan yang saat ini sedang membutuhkan.
Kemudian dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, Anda dapat menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dan ingin membantu menemukan solusi dari masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh calon klien Anda. Oleh karena itu, Anda harus mengetahui dulu apa yang dibutuhkan oleh calon klien Anda, apa masalah yang sedang dihadapi, ataupun apa tantangan yang sedang dialami oleh calon klien Anda. Dengan begitu, setelah Anda tahu masalah yang dihadapi, Anda bisa masuk dengan menawarkan produk ataupun jasa yang Anda jual. Yang keempat, gunakanlah pertanyaan terbuka. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengajak pelanggan berbicara lebih banyak. Pertanyaan terbuka memungkinkan pelanggan untuk memberikan tanggapan yang lebih rinci serta membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut. Anda juga perlu memberikan basa-basi atau memberikan sebuah pertanyaan terbuka kepada calon klien Anda, entah mengenai personal ataupun mengenai masalah atau tantangan yang dihadapi calon klien Anda. Misalnya, tanyakan tentang kebutuhan khusus mereka atau harapan mereka terhadap produk ataupun layanan yang Anda tawarkan. Di sini, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, Anda wajib mengetahui dulu masalah yang dihadapi oleh si calon klien Anda. Lalu, Anda tawarkan solusi lewat produk ataupun layanan jasa yang Anda tawarkan kepada si calon klien Anda. Dengan begitu, calon klien Anda akan, oh, ternyata inilah solusi dari masalah yang saat ini sedang saya hadapi. Oke Mas, saya membeli produk Anda karena sesuai dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu dengarkanlah dengan aktif. Dengarkan pelanggan dengan aktif dan perhatikan apa yang calon klien Anda katakan. Jangan hanya mendengarkan untuk menunggu giliran berbicara, namun benar-benar perhatikan informasi yang diberikan. Jadi jangan secara formalitas hanya mendengarkan, tapi Anda harus juga benar-benar memahami informasi apa yang diberikan oleh calon klien Anda. Berikan respon yang relevan dan tunjukkan empati terhadap permasalahan ataupun kekhawatiran calon klien Anda. Jika calon klien Anda merasa didengarkan dan dipahami, mereka akan lebih cenderung terbuka terhadap penawaran barang ataupun jasa yang Anda tawarkan. Oleh karena itu, Anda betul-betul harus meningkatkan atau menunjukkan antusiasme Anda dalam mendengarkan terkait apa yang disampaikan oleh si calon klien Anda. Jangan hanya bersifat formalitas saja. Oke, teman-teman, begitu